Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammad 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundhirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amrun min indina. Inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik. Innahu huwas samiul alim. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak hadirin, ibu hadirat jamaah salat tarawih Masjid Baitul Salam yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa bertemu bersilaturahmi di malam yang mulia, di malam ke-15 ya. Sampai ke-16? 16? Cepet banget dan 16 aja. Nggak terasa lebaran 14 hari lagi. Saya sangat senang bisa hadir di sini karena udah lama saya nggak hadir di tarawih ya. Maka saya bisa dapat kesempatan hadir di sini merupakan hal yang membahagiakan buat saya. Dan kebetulan memang saya yang milih waktunya. Terima kasih ya atas dikabulkannya permohonan saya, karena kebetulan sekali jalan. Di tadi asar sampai maghrib di Belakasa, nah isanya di sini. Ya, jadi sekali jalan gitu. Ya nggak bolak-balik. Ya, kan dulu kalau ke sini datangnya sore, ngabuburit dulu. Ya, di GDC, nah baru ke sini. Ya. Alhamdulillah bisa ketemu lagi kita di sini di bulan Ramadan. Adapun yang rutin memang ketemu sebulan sekali di waktu subuh. Kenapa saya pengen datang bulan Ramadan? Karena saya lihat kayaknya pasti banyak kan jamaahnya. Gimana subuh? Gitu ya. Itu alasannya. Kenapa saya pengen datang di bulan Ramadan? Karena banyak kan jamaahnya. Ya, karena kaum muslimin ya di bulan Ramadan rohaninya meningkat. Rohaninya meningkat. Ya. Semangat untuk beribadahnya meningkat. Ini fenomena ya, yang nggak dibuat-buat, nggak direkayasa, nggak ada mobilisasi. Ya, di mana-mana kaum muslimin di bulan Ramadan semangat beribadahnya meningkat. Salat sunnah 8 rakaat mau, bahkan yang 20 pun tetap semangat. Kalau salat sunnah. Puasa begitu juga, mau puasa. Ini bukti bahwasanya memang Allah Ta'ala melalui Rasulnya mengatakan di bulan Ramadan Allah Ta'ala bukakan pintu surga selebar-lebarnya dan setan-setan dibelenggu. Itu artinya kalau masih ada yang nggak taat, masih ada yang maksiat, bukan karena gangguan setan, tapi dianya yang kan di surah Nas dibilang kan minal jinnati wan nas. Jadi ada yang berwujud jin, ada yang berwujud manusia kan gitu. Jadi jangan salahin setan ya kalau di bulan Ramadan, jangan. Kalau setannya marah beneran, enak aja gue disalahin. Gue nggak ngapa-ngapain, lu nya aja yang begitu. Ya begitu. Berarti orang-orang yang masih sesuai dengan fitrahnya,
itulah yang terlihat jelas masih lurus, ibadahnya meningkat, ya, amal solehnya meningkat, itu sangat nampak. Banyak sekali di bulan Ramadan keistimewaan yang Allah Ta'ala jadikan. Di antaranya yang saya akan angkat pada kesempatan kali ini, yang saya kutip surah Ad-Dukhan ayat 1 sampai ayat 5, ya, yang berbunyi Alif Lam Mim wal kitabil mubin, demi kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sungguhnya kami turunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh dengan keberkahan. Itu kapan? Dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatin qadar. Berarti yang dimaksud dengan Lailatul Mubarakah adalah Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Mubarakah atau Lailatul Qadar? Di surah yang lain disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Berarti bulan di mana ada Lailatul Qadar, ada Lailatul Mubarakah, ada di bulan Ramadan. Cuma satu, tapi Lailatun, cuma satu malam, bukan layali. Kalau layali banyak, seperti wal fajri walayalin ashrin. Nah, layalin beberapa malam, yaitu ashrin 10 malam. Paling Lailatun cuma satu malam. Berarti kalau itu malam udah lewat, ya udah, tungguin lagi tahun depan. Cuma satu, cuma satu. Ya, saya pernah ke Cianjur, ke pelosok. Ada satu angkutan. Rutenya tuh dari daerah Ciwidey kalau nggak salah menuju kota Cianjur, lewat kampung tersebut. Cuma sekali doang tuh, sekali doang. Datangnya pun malam. Tempat yang saya datangin dia bilang ini angkut datangnya sekitar jam 2, jam 3. Jadi sampai Cianjurnya subuh. Jadi kalau kamu ke Jakarta, pas nanti dari Cianjur sholat subuh naik kereta ke Jakarta, gitu. Ya kan Cianjur, Sukabumi, Jakarta. Cuma sekali. Itu kalau udah kelewatan, ya udah, nggak bisa suruh mundur tuh mobil, udah lewat. Jadi nungguin tuh mau nggak mau. Jadi kita kalau mau naik ya mau nggak mau nungguin, cuma satu doang, nggak ada lagi, cuma satu. Ya. Jadi kita tuh bener-bener nungguin. Tapi untungnya zaman sekarang katanya kita punya nomor HP supirnya. Nah, nyantain dikit, tinggal Sherlock dah. Ya kan, ketahuan. Oh, masih 15 menit. Nah, kan gitu ya. Tapi kan Lailatul Qadar nggak ada yang Sherlock. Kapan nyampenya? Kita nggak tahu. Malam 21 kah? Malam 23 kah? Malam 25 kah? Malam 27 kah? Nggak ada yang tahu. Kalau tiba-tiba malam 21, ya udah lewat. Makanya Nabi menggunakan kalimat taharau, ya, filayatil witr. Ya, taharau apa? Jaga dan nantikan di malam-malam ganjil. Sebenarnya ada apa sih Lailatul Qadar? Banyak, cuma salah satu yang saya akan angkat di ayat berikutnya. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ini yang saya akan angkat. Fiha, di malam tersebut, yufraqu. Apa yufraqu? Dipecah-pecah, dibagi-bagi. Jadi kalau kita ibaratkan sebuah kue, satu loyang, dipotong-potong, dibagi-bagi. Ini buat si A, buat si B, buat si C, itu yufraqu namanya. Apa yang dipecah dan dibagi? Kullu amrin hakimin. Setiap perkara yang sudah Allah tetapkan. Apa perkara di sini? Takdir. Takdir. Di Al-Quran, di surah Al-Qadar disebutkan, kan? Apa namanya? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin. Min kulli amrin. Jadi malaikat turun dari langit di Lailatul Qadar, di Lailatul Mubarakah, membawa perintah dari Allah Ta'ala, yaitu takdir. Dalam tafsir Bukhari disebutkan, jadi takdir yang sudah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz untuk setiap makhluknya, karena kulun, setiap
saya, bapak, setiap satu persatu. Takdirnya disebutkan nanti ajalnya, apakah akan meninggal tahun ini ataukah tahun depan. Kalau tahun ini bulan apa, tanggal berapa, jam berapa, rezekinya tahun ini akan berapa banyak rezekinya akan dia dapat, apakah banyak ataukah sedikit, ya, nasibnya apakah akan sakit ataukah aman-aman aja, atau mungkin dia akan kena musibah, celaka dan seterusnya. Itu ajal yang sudah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz sejak 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Itu Lauhil Mahfuz, itu diturunkan ke langit dunia setiap tahunnya di malam Lailatul Qadar. Jadi tanazzalul malaika, para malaikat turun dari langit ke langit bumi, ke bumi, bawa apa? Min kulli amrin, membawa setiap perkara. Apa perkaranya? Disebutkan dalam surah Ad-Dukhan, yufraku ama fiha yufraku kullu amrin hakim. Amra min inna, ini perintah ketetapan dari kami, kata Allah Ta'ala. Jadi ketetapan takdir itu Allah tetapkan dan Allah turunkan di malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar. Nah, lalu apa manfaatnya buat kita orang mukmin? Menurut sebagian ulama, diantaranya Umar bin Khattab, mempercayai bahwasanya takdir ada yang bisa diubah. Atau kalaupun tidak bisa diubah, kita minta kebaikan dari setiap takdir. Kalau kita mempercayai bisa diubah, berarti ketika Allah turunkan takdir untuk kita untuk selama setahun, kita ajukan permohonan kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala Maha Kuasa, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus ma yasha, apa yang ia kehendaki, wa yuthbit, dan menetapkan. Maka pada malam hari itu kita bisa minta kepada Allah agar takdir yang Allah tetapkan untuk 1 tahun ini yang baik-baik. Jika seandainya ada yang tidak baik, kita ajukan permohonan agar Allah hapus yang tidak baik, diganti dengan yang baik. Dan yang sudah baik Allah tetapkan, jangan diubah. Sebagian ulama mempercayai bisa kita ajukan seperti ini, di antaranya riwayat Umar bin Khattab. Ya. Jadi kita ajukan permohonan, ya Allah, jika Engkau telah tetapkan tahun ini takdirku baik, maka tetapkanlah, jangan diubah. Namun jika Engkau telah tetapkan keburukan untukku tahun ini, maka hapuslah dan gantilah dengan yang baik. Ini bagi yang mempercayai takdir bisa diubah. Kenapa saya mengatakan mempercayai? Karena ulama beda pendapat. Jadi kita fair secara ilmiah. Dan ini tidak mengganggu akidah. Bukan berarti kalau nggak percaya terus kufur, bukan. Ini masalah furu'iyah dalam bab akidah. Jadi nggak semua bab akidah usul ya. Beberapa masalah akidah masuk kategori furu'. Artinya apa? Memang ada kemungkinan beda tafsir, itu mungkin. Ya. Nah, bagi yang tidak meyakini bahwa takdir bisa diubah, lalu apa yang kita minta? Yang kita mintalah kebaikan dari setiap takdir. Kebaikan. Kalau Allah takdirkan kita dikasih rezeki banyak, berarti kita minta kebaikan. Artinya apa? Jangan sampai rezeki yang banyak melalaikan. Jangan sampai rezeki yang banyak disalahgunakan untuk maksiat. Itu yang kita minta. Karena nggak mustahil dikasih rezeki banyak tahun itu, tapi dilalai, lupa sama Allah Ta'ala, lupa kewajibannya sebagai mukmin. Bahkan mungkin digunakan nikmat yang banyak untuk kemaksiatan, dan ini mungkin terjadi. Jadi nggak selamanya rezeki banyak itu baik. Bisa ibu, maka kita minta kebaikan dari setiap takdir.
Seandainya kita ditakdirkan tahun itu kena musibah, sakit misalkan, kehilangan harta misalkan, tetap kita minta kebaikan di balik takdir tersebut. Kita dikasih musibah, kita minta kekuatan iman agar iman kita tetap ada walaupun kita kena musibah. Kita minta diberikan kekuatan hati agar kita sabar dan tabah, kuat menghadapi musibah. Itu namanya kebaikan juga. Nah, tafsiran yang kedua ini sejalan dengan hadis Nabi, di mana Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min, menakjubkan perkara orang yang beriman, fa inna amrahu kullahu khair, bahwa semua perkaranya mendatangkan kebaikan. In asabathu sara syakar, jika dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur. Wa in asabathu dharra sabar, jika dia mendapatkan sesuatu yang membahayakan, yang tidak menyenangkan, dia sabar. Fakana lahu khairan, jadi baik buat dia. Semuanya baik. Dikasih kenikmatan baik, kenapa? Dia bersyukur. Dikasih keburukan juga baik, kenapa? Dia sabar. Makanya dalam doa kunut yang kita baca apa? Wa qina syarra ma qadaita. Lindungilah kami dari keburukan takdirmu. Jadi kita minta perlindungan agar jangan sampai takdirnya menjadikan keburukan. Begitu maksudnya. Bukan kita menolak takdir buruk, kagak. Pertanyaannya nih, mana lebih baik? Kita minta takdir semuanya baik, atau kita minta diberi kekuatan menghadapi takdir buruk? Mana yang lebih baik? Pilih mana? Pilih mana Bapak? Dikasih takdir baik semua, nggak pernah sakit, sehat terus, nggak pernah kurang rezeki terus, atau diberikan kekuatan saat menghadapi takdir yang buruk? Pilih mana? Yang pertama, kedua? Kenapa kedua? Kenapa kedua? Enggak, kenapa kedua? Masih pilihan nggak ada alasan? Ada alasannya dong, kenapa? Hah? Yang baik banyak. Terus? Yang jarang-jarang. Oke, baik. Yang lain, ada alasannya kenapa milih yang kedua? Biar naik kelas. Kalau nggak pernah dikasih yang susah-susah, nggak naik kelas. Gampang, dosen nggak naik kelas. Nggak apa-apa dikasih yang susah, yang penting dibantuin. Nah begitu. Betul nggak? Betul nggak? Makanya kita nggak berdoa minta diangkat takdir buruk, tapi kita minta diberikan kekuatan dalam menghadapi takdir yang tidak baik ini. Begitu doanya. Makanya kalimatnya Allahumma inna la nas'aluka raddal qada. Ya Allah, kami tidak minta untuk menolak takdir dan keputusanmu, walakinna nas'aluka lutfa fi. Tapi kami minta kelemah lembutan kamu saat kami mendapatkan musibah. Tuh, begitu. Allah kasih musibah, Allah kasih ujian, tapi Allah bantuin. Nah, enak gak? Daripada nggak ujian sama sekali. Enak terus nggak naik kelas. Makanya terkadang ada anak murid, Ustaz, kalau bikin soal gampang-gampang, ya lu nggak bakal naik kelas kalau soal gampang mulu kan gitu. Minta soal gampang-gampang nggak naik kelas, ya harus ada yang susah juga. Nah, gitu. Ya, jadi itulah salah satu yang ada di malam Lailatul Qadar atau Lailatul Mubarakah, itu malam ketetapan takdir. Bagi yang mempercayai takdir bisa diubah, silakan berdoa kepada Allah Ta'ala agar takdir-takdir yang buruk Allah ubah menjadi baik, dan yang baik-baik ditetapkan, jangan diubah. Tapi bagi yang tidak mempercayainya, tetaplah berdoa yang baik-baik di malam tersebut, ya, agar apapun yang Allah berikan, nikmatkah, musibahkah, semua mendatangkan kebaikan. Demikian, walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.